Semua pinjol yang sekarang ini terdaftar di OJK sebenarnya sudah memiliki alasan untuk digalbay. Ya, semua pinjol yang ada sekarang ini sudah sangat pantas sekali untuk tidak dibayar sama sekali. Oke, apa alasannya? Alasannya adalah aturan OJK. Ya, mereka sudah banyak melanggar aturan OJK yang telah disahkan. Ya, di situ main problemnya, masalah utamanya. Oke, mereka mengaku pinjol yang legal tapi sering melanggar aturan OJK. Ya, sama saja seperti pinjol yang ilegal, ya. Kalau pinjol yang ilegal bahkan kalau menurut saya ya tidak munafik, tidak mengaku legal gitu ya. Ini yang mengaku legal tapi kelakuannya seperti pinjol yang ilegal. Oke. Nah, dulu-dulu Anda itu membayar pinjol yang melanggar aturan OJK sebenarnya. Ya, sekarang jika Anda membayar pinjol yang melanggar, maka Anda mendukung pinjol tersebut untuk melakukan pelanggaran seterusnya kepada yang lainnya. Terus-menerus melakukan pelanggaran kepada nasabah yang lainnya. Oke. Maka dari itu galbay jawabannya. Ya, solusinya adalah galbay. Oke. Apakah galbay itu pelanggaran? Bukan. Ya, bukan. Tidak ada aturan OJK yang menyatakan nasabah wajib bayar. Ya, Anda silahkan tanya sekalian ke ketua OJK-nya, Bapak Mahendra Siregar. Pak, mau tanya Pak, ada nggak Pak aturan OJK yang mengatur bahwa nasabah wajib membayar ke pinjol? Pasal berapa ya Pak? Ya, kapan ya diresmikannya? Kapan ya Pak disahkannya? Tidak ada. Ya, Anda mau bolak-balik baca draft aturan OJK tentang pinjol itu nggak ada yang namanya nasabah wajib membayar ke pinjol, nasabah wajib merespon DC, nasabah tidak boleh mengganti nomor, nggak ada seperti itu. Ya, yang ada malah aturan-aturan untuk pinjolnya. Oke, yang ada malahan undang-undang perlindungan konsumen malahan. Ya, pinjol nggak boleh menekan, nggak boleh spam penagihan, nggak boleh sebar data dan lain-lain. Ya, kita itu dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Tapi kalau pinjol itu dicegat ibaratnya. Dicegat oleh undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan OJK. Nah, sekarang kesimpulannya, kalau misalkan pinjol ini melanggar aturan, apakah pantas kita bayar? Nah, pastinya tidak. Ya, di video kali ini saya juga ingin menyebutkan 30 pinjol yang tidak perlu Anda bayar lagi. Oke, saya juga akan menyebutkan alasan-alasannya agar bisa keterima di logika Anda. Oke, nah ini dia daftar 30 pinjol yang tidak perlu dibayar. Saya ingin menyebutkan 30 pinjol dulu, ya, yang lainnya nanti akan kita bahas, ya. Nah, di sini yang pertama 30 pinjol yang tidak perlu dibayar adalah ada modal, ya. Kenapa ada modal? Anda tahu tenornya ada modal itu ya sama seperti pinjol yang ilegal. Pinjol yang legal itu rata-rata 30 hari. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ini adalah interface dari ada modal. Ini hanya 14 hari. Jangka waktu pinjaman hanya 14 hari seperti pinjol yang ilegal. Gitu ya. Mereka memberlakukan tenor yang sangat singkat sekali. Agar apa? Agar Anda mengkonversi harta Anda menjadi uang untuk membayar pinjol. Ya, maka dari itu pinjol-pinjol yang tenornya masih 14 hari itu tidak perlu dibayar lagi. Oke. Nah, selanjutnya pinjol ada pundi ya. Ada pundi juga tenornya sama ya, tidak full 1 bulan. Oke. Dan ada pundi ini penagihannya. Ya, penagihannya yang barbar, yang menekan nasabahnya dan lain-lain, ya. Nah, ini ada yang mengirimkan penagihan dari ada pundi, begitu ya. Di sini jangan karena sikap tunda bayar Anda gini membuat kontak-kontak yang Anda cantumkan jadi merasa tidak nyaman gitu. Nah, ini pengancaman pada kontak-kontak darurat yang sudah dicantumkan. Ini nggak boleh ya, sudah ada peraturannya di OJK juga. Jadi ada pundi tidak perlu dibayar lagi karena sudah melanggar. Oke. Selanjutnya bantu saku. Nah, bantu saku juga sama tenornya 14 hari dan juga penagihannya. Nah, kalau bantu saku selain tenornya dan penagihannya, dia juga masih mengiklankan hal yang tidak jujur ya, memasarkan kebohongan. Ini ya, ini nih seperti ini ya. Pinjam 4 juta jadi 4 juta 1950. Bisa kita lihat nggak ini? Ya. Wah, nggak bisa ya. Nah, ini pokoknya yang saya zoom dulu. Nih ya. Cicilan 91 hari, pinjaman 4 juta, pembayarannya 4 juta 1950 kan bohong.
ya. Ini sudah melanggar, ini nggak boleh ya. OJK sudah berulang kali mengucapkan bahwa hal itu pelanggaran, ya. Menipu konsumen itu tidak boleh. Oke, maka dari itu bantu Saku kita galbaikan dan tidak perlu dibayar. Ya. Oke, selanjutnya saya ambil dua-dua saja ya, cash cepat dan dana bijak. Oke, cash cepat penagihannya, dana bijak juga penagihannya. Oke, dana rupiah dan Julo. Nah, Danrup, Julo juga sama. Penagihannya ini kurang mengenakan. Bahkan dana rupiah ini pernah bermasalah dengan Kominfo gitu ya. Ini pernah diblokir nih dana rupiah ini. Nah, Julo ini tidak ada DC lapangannya, enak digalbai. Ya. Oke, selanjutnya Kredito dan Klik Kami. Nah, ini tenornya ini ya. Kredito dan Klik Kami ini tenornya seperti pinjol ilegal. Oke. Lalu Mekar Pinjam Yuk. Ya, Mekar Pinjam Yuk juga sama. Nah, Mekar ini penagihannya saya pernah melihat penagihan dari Mekar itu, waduh, ya kurang enak. Oke, nah Pinjam Yuk juga sama. Nah, Pinjam Yuk ini malahan tidak ada DC lapangannya, jadi enak digalbai. Oke, selanjutnya Pinjamanku dan Rupiah Cepat. Ya, kita pasti tahu penagihan Pinjamanku dan Rupiah Cepat itu seperti apa. Oke, selanjutnya uang Fintech dan Uku. Ya, nah uang Fintech Uku ini menerapkan tenor seperti pinjol ilegal. Maka dari itu tidak perlu dibayar lagi. Ya. Lalu 360 kredit. 360 kredit juga sama. Mulai dari penagihannya dan lain-lain. Ya. Penagihannya juga kurang enak. Ya, dan ini tidak ada DC lapangan 360 kredit. Gitu, oke. Nah, ada kami. Nah, ini pasti. Ya. Nah, kalau ada kami ini sebenarnya sudah memang pas untuk digalbai. Ya. Karena pernah kasus ada kami itu. Pinjol yang harus digalbai ada kami. Ya. Oke, selanjutnya Aman dan Cairin. Nah, Aman dan Cairin ini tidak ada DC lapangannya. Jadi tidak perlu dibayar dan enak digalbai gitu. Oke, selanjutnya Cash Pro dan Indosaku. Nah, Cash Pro juga yang tadinya ilegal sekarang sudah jadi legal gitu ya. Tetap tidak perlu dibayar ya. Kita bangkrutkan pinjol-pinjol yang tadinya ilegal menjadi legal itu. Oke, selanjutnya ada Kredinesia dan KTR Kilat. Saya pernah galbai di Kredinesia dan KTR Kilat ya. Waduh, Kredinesia ini penagihannya luar biasa. Sampai saya tuh pengen diculik katanya ya. Oke, selanjutnya modal nasional dan pinjam gampang. Nah, modal nasional ini penagihannya ya kurang bagus. Oke, selanjutnya pinjam duit dan pinjam win-win. Nah, ini pinjam duit juga tenornya seperti pinjol yang ilegal. Pinjam win-win juga sama. Ya, ini tidak ada DC lapangannya, tidak ada DC lapangannya. Samir Uangmi Watas. Nah, Samir tidak ada DC lapangannya, Uangmi tidak ada DC lapangannya, Watas ini juga tidak ada DC lapangannya. Dan Watas ini mempromosikan ketidakjujuran lagi. Nih ya masih ada nih ya. Tuh, pinjam 7 juta, pinjam 1 juta, bunganya 50.000 selama 6 bulan. Gitu ya. Wah, udah ya, ini kan mempromosikan kebohongan, jadi tidak perlu dibayar lagi ya. Nah, intinya adalah semua 30 pinjol ini itu tidak perlu dibayar karena aturan OJK tersebut ya. Mereka ini sudah melanggar aturan-aturan di OJK. Jadi tidak ada lagi alasan untuk Anda terus-terusan menghamba atau menjadi budak pinjol ya. Sebelum terlambat, hentikan segera. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.